pas waktu saya pagi, saya mau bakar rokok itu karena rokok Samsung saya habis, itu berubah jadi batang pohon yang udah dibakar. Dan saya pun langsung tertuju ingatan saya kepada uang kembalian, dan ternyata uang kembalian yang 1.500 yang berbentuk 1001 yang recehannya 105 yang warna merah itu, dan ternyata itu jadi daun teman-teman, jadi daun hijau sama daun kuning. Itulah pokoknya saya nggak tahu deh, bingung, gue bingung ada di Muara Ciparage di Kerawang. Udah hari hanya, dan ternyata Rustam nggak ada temennya gitu kan. Jadi kita berdua, akhirnya gue ngajak orang tuh, temen gue namanya Rapli. Akhirnya kita berangkat lah lewat Cariu. Ini jalan bener-bener kita pakai jalan kampung, udah rusak, udah kecil juga. Di situ gue dikagetin sama satu gerombolan geng motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Aditya DM. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya panjatkan puji sinarang syukur ya buat perjalanan saya ya. Alhamdulillah merintih dari bener-bener dari nol, dari pokoknya dari perih banget ya, yang dari awalnya cuman ya iseng-iseng, terus apa ya, ya bisa dibilang pemula banget gitu loh dalam dunia, berkecimpung dalam dunia media ataupun YouTuber sekaligus. Ya saya nggak punya guru, saya nggak punya senior yang ngajarin gitu kan. Ya matengnya dari mungkin dari pelajaran aja ya, dari pelajaran, dari waktu ke waktu gitu kan, sampai akhirnya saya bisa menghitari beberapa kota yang alhamdulillah bisa saya tempuh dengan bermodalkan motor ya. Saya motoran kemana-mana. Saya pernah ke Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Tasik, Bandung, Sumedang, Subang, Majalengka, Indramayu, Cirebon, Kuningan, Tasik, dan lain-lain lah yang nggak bisa saya sebutin. Saya berkecimpung di tahun 2001 sih seriusnya. 2001 itu kalau nggak salah tuh, kalau nggak salah seriusnya tuh Desember. Jadi waktu itu ya sebelumnya memang saya udah sering bawa kamera kalau buat gantang. Tadinya sih memang pakai handphone ya, buat dokumentasi sendiri aja gitu, pakai handphone. Cuman saya beliin lensa teman-teman gitu kan. Jadi saya bermodalkan YouTube itu ya modal nekat aja gitu. Karena seiring berjalannya waktu, saya punya budget tuh ya beli kamera lah, yang dari kamera yang handycam tuh, terus kita ganti ke SLR. Dari situ alhamdulillah ya dapat amanah dari Kicau Mania. Saya bisa diterima di partner media Kicau Mania tentang liputan-liputan kayak gitu. Alhamdulillah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Selama perjalanan 2 tahun yang saya laluin itu alhamdulillah ya, suka dan dukanya saya terima. Pokoknya alhamdulillah lah bisa sampai saat ini, sekarang ini. Dan sekarang alhamdulillah ada sebuah naungan yang memfasilitasi saya dan mengajak saya untuk bergabung di media GNR. Saya ucapin banyak-banyak terima kasih buat Mbak Galileo JR. Terutama saya juga ucapin banyak-banyak terima kasih buat orang tua saya yang selalu support saya, teman-teman saya, rekan-rekan saya, dan seluruh Kicau Mania Nusantara yang udah mendukung saya. Terutama saya banyak-banyak terima kasih kepada P2HP ya, Bapak Sunarto, Kong Akur tentunya ya, karena Kong Akur salah satu orang yang mempopulerkan saya di dunia permediaan gitu. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, karena berkat beliau saya kemana-mana akhirnya dipanggil dan dikenal orang gitu. Nah perjalanan yang saya laluin itu bener-bener memang waktu itu kan zaman masih corona tuh. Waduh, udah bener-bener
apa ya, bisa dibilang 2020 tuh saya masih belum serius karena corona masih melanda. 2021 baru saya seriusin. Kalau nggak salah tuh ya antara sebulan ini nih. Kalau seingat saya sih kayaknya di bulan September deh, apa November ya, pokoknya kurang lebih segitulah, ke antara September ataupun November saya agak mulai serius gitu kan. Karena ya pas dilanda corona itu saya masih kayak moto-moto masih dilatberan kayak gitu kan. 2021 itu udah berani ke Kopdar, ke Anniversary, bahkan 2022 itu udah stay di Ipen gitu. Nah teman-teman nih, saya punya cerita yang mungkin ini nggak bakalan bisa masuk akal ya gitu, karena saya aja bingung gitu kan, sempat bingung dan aduh ini kenapa sih gitu kan, bertanya-tanya gitu kan. Jadi ya gimana sih ya, pokoknya ini saya sebenarnya sih nggak mau ngomong, cuman ya tapi banyak rekan-rekan dari IO luar kota ataupun rekan-rekan Kecomania dari luar kota, ada sekarang udah gak pekter, ada sekarang udah jarang keluar kota, lemah gitu kan. Aduh mohon maaf, saya bukannya lemah, saya kemanapun selagi saya sehat, selagi saya fit, saya gas teman-teman. Pokoknya saya nggak ada lelahnya ya. Yang pertama, dunia burung itu adalah hobi saya nomor satu ya. Saya nggak punya hobi lagi selain burung. Mungkin pada waktu di masanya saya suka bermain motor ataupun main futsal, tapi sekarang udah itu semua udah nggak saya nggak saya utamain gitu, karena memang hobi saya diutamanya adalah burung gitu. Nah di perburungan itu udah hobi saya. Kalau memang kerjaan saya dari situ, hobi bisa jadi cuan gitu kan, kenapa enggak gitu. Jadi nggak mungkin lah acaranya, apalagi berbaur di acaranya Kacer, itu insya Allah lah. Karena burung yang paling saya gemarin, yang paling saya sukain, saya favoritkan adalah burung pekter sejati, itu Kacer gitu. Dimanapun ada Kacer, insya Allah saya datengin kalau saya sehat mah gitu. Kecuali memang jauh banget lokasinya, kayak di Semarang, kayak di yang nggak bisa ketempuh sama saya, jadi nggak mungkin lah gitu. Karena saya ngalamin agak sedikit trauma sih teman-teman. Dulu pas pertamanya saya lagi bener-bener ya di media itu lagi senang-senangnya, dipanggil kemanapun, keluar kota pun saya jalan dengan sendirinya gitu kan, tanpa ada yang nemenin ataupun bareng sama teman-teman, saya jalan aja pokoknya lillahi ta'ala gitu kan. Saya mikirnya seperti itu gitu kan. Nah ketika waktu itu untuk yang pertama kali, sebenarnya sih saya udah sering keluar kota pada waktu itu, zaman-zamannya saya emang lagi dipercaya, baru dikenal sama orang gitu kan. Jadi waktu itu tadinya sih Anniversary Purwakarta kalau nggak salah ya, Anniversary Purwakarta. Oh Anniversary BR Team. Waktu itu saya nggak tahu deh dari pihaknya. Oh itu waktu itu Kongakur yang nyuruh saya, katanya Dit nanti besok mediain ya Anniversary BR Team. Waktu itu Pak Haris yang masih jadi ketua BR Team. Nah waktu itu saya Pak Haris sudah kontekan. Izin sapa dulu, selamat siang Pak Haris, aduh gimana kabarnya nih, mohon maaf ya saya agak dibuka sedikit. Nah waktu itu kontekan kita udah deal, kita kerja tugas. Dan waktu itu saya nekat ke Purwakarta, saya minta Sherlock dan akhirnya nyampe lah di lokasi. Saya berangkat dari sini kalau nggak salah habis subuh saya berangkat, nyampe ke Purwakarta ya kurang lebih jam 7:30 kalau nggak salah tuh. Karena saya di jalan juga berhenti juga sarapan dulu apa segala macam, jadi nggak ngebut terus. Jadi sampailah di Purwakarta jam 7:30, langsung beres-beres dan ternyata ngopi-ngopi apa segala macam, beresin kamera. Udah nggak kerasa itu udah jam hampir 9:30 dan peserta udah banyak sih. Langsung kerja, segala macem. Dan saya nggak tahu kalau partner saya kerja itu Tri Junior gitu kan, karena sebelumnya Pak Haris itu ngomong, Pak ini saya
sendiri gitu media gitu kan, maksudnya saya masih baru gitu kan, jadi takutnya acara segede itu ya sendiri gitu kan. Enggak Dit, kamu berdua katanya gitu kan, nanti sama Bari. Dan ternyata Bari itu nggak datang gitu kan. Biasanya kan saya sering tuh tugas sama Bari, jadi kata saya terus siapa ada katanya dari Bekasi juga. Dan ternyata sampai Lampangan itu adalah Tri Junior gitu kan. Dan gua ngobrol tegur sapa sama beliau, dan beliau juga ngomong, lu kenapa sih kalau lu mau kesini ngomong biar kita bareng, biar lu nggak bawa motor gitu kan. Karena bawa motor jauh Dit gitu kan. Ya udah, singkat cerita kita kerja ya, berangkat sih normal-normal aja sampai ke lapangan kerja itu nggak ada keganjilan dan nggak ada kelainan gitu kan, ya normal-normal aja. Nah setelah beres itu honor tri mungkin udah lebih dulu, jadi Dit langsung pamit pulang. Gua pulang duluan ya Dit. Ya oke siap kata gua gitu kan. Lu gimana, ntar gua nungguin honor dulu. Begitu honor gua udah turun, yang ngasih tuh Kang Ede, sama gua diongkosin juga sama Pak Aris. Gua pamitan juga. Ya Tri udah pulang sekitar setengah jam yang lalu, gue baru turun tuh honor. Nah akhirnya gue pamitan juga. Kalau nggak salah itu beres acara jam 9. Gue nungguin sampai setengah jam, karena gue nungguin honor setengah jam baru turun. Gue ngopi dulu di situ sama anak-anak, kurang lebih sampai jam 10 gue mau balik tuh. Nah ketika pas gue mau balik, itu perut gue kayak lapar banget gitu loh. Jadi dari lapangan itu nggak jauh lah, gue nemuin keluar dari jalan raya, gue nemuin pecel lele. Nah di situ apa ya, gue sih belum ngerasain aneh, tapi pas gue mau makan itu gasnya habis. Si penjual pecel lelenya itu akhirnya beli gas, nggak nemu-nemu. Gue nungguin, ternyata gue nggak sadar, gue minum teh dulu di situ kan, yang namanya kita lapar, ya nungguin dulu lah. Nah, ternyata si pedagang itu nggak nemuin gasnya gitu kan. Mas ini yang ada aja gitu kan, yang adanya apa aja ya, nasi sama apa lalapan gitu kan. Aduh kata saya, kalau nggak ada lauknya lele apa gitu kan nggak ada katanya, karena gasnya nggak nemu-nemu. Udah ya akhirnya setengah 12 saya cuma bayar teh doang, saya jalan tuh. Jadi perjalanan itu nggak kerasa ya. Ketika saya keluar, saya sih buka Google Maps ya, gue buka Google Maps, dan itu saya bingung tuh. Itu udah malam gitu kan. Gue WA ke Tri, Bang lu udah sampai, udah sampai mana Dit? Gue sih ngomongnya gue udah sampai Bang gitu kan. Padahal gue masih di daerah Purwakarta gitu kan. Cuman gue nggak ngomong, takutnya kan dia khawatir atau gimana, jadi gua nggak ngomong tuh. Nah ketika gua mau berangkat, gua WA Tri dulu, udah dibalas, gua udah sampai Bang gitu. Akhirnya gua jalan tuh, ngikutin Google Map. Gua nggak tahu deh, gua nggak paham banget daerah Purwakarta. Yang saya laluin itu kayak udah benar gitu jalannya, udah benar, gue lurus terus segala macam ngikutin Google Map. Dan gue bingung tuh ketika pas gue jalan, ya memang gue nemuin perkampungan gitu kan, perkampungan. Karena pas siang itu gue juga ada sih nemuin jalan perkampungan, tapi bukan kampung banget, tetap 2 jalur gitu. Nah tapi yang gue lewatin itu jalurnya kok jadi kecil gitu kan. Gue menyasar-nyasar tuh, nyasar itu, nyasar sih sebenarnya bukan belok-belok gitu ya. Gue juga aneh tuh, tiba-tiba gue diarahin ke gang-gang yang kecil banget tuh, sempit banget, sampai gue nggak tahu dah itu jalan alur mana arahnya kemana, gue nggak tahu. Tiba-tiba gue dibawa ke kuburan tuh. Anjir kata gue, kok kuburan ya gitu kan. Lama-lama di situ ada segerombolan anak muda. Saya datangin, Bang, kalau mau arah ke Bekasi kemana? Lah, abang ngapain dulu lewat sini? Katanya gitu. Lah emang nggak bisa. Ya udah mendingan gini aja deh. Abang lurus, nanti lewat nyebrang kali gitu loh, yang Tangkuban Perahu gitulah, arah perahu. Gue nggak tahu tuh di mana tuh, nggak ngerti gue. Akhirnya gue jalan deh, katanya arahnya ke Karawang gitu kan. Ya udah gue ikutin gitu kan. Dan ternyata gue ikut jalur itu ya emang si lewatan yang perahu itu tuh, jembatan itu gue bayar kalau nggak salah 2000 deh. Gue jalan
Gue nanyain, bang ke Bekasi arahnya kemana? Sini bang, lewat, nanti lewatnya ke Rawang katanya. Jalannya kecil, gue lewatin terus. Dan yang gue aneh itu di belakang gue nggak ada motor, ataupun dari berlawan arah tuh ada motor, itu nggak ada sama sekali teman-teman. Itu gue juga udah feeling udah kayak gue jalan sendiri ya gitu. Dan suasana itu makin dingin, makin dingin, makin dingin, makin dingin. Dan ternyata pas gue lewatin jalan itu gelap banget. Yang gue aneh itu kok gue ngelewatin kayak sawah gitu kan, kayak sawah, di sampingnya ada kali-kali kayak gitu, tapi gelap banget. Jadi gue ngandelin penerangan cuman dari cahaya lampu motor aja gitu. Jadi pas gue jalan udah lama, kurang lebih gue jalan di situ 2 jam, tapi gue nggak pernah ngedenger yang namanya tengah malam itu kan biasanya ada suara jangkrik, suara belalang, suara semut, atau suara burung-burung yang tengah malam itu nggak ada. Itu bener-bener senyap, sunyi. Wah, bener-bener kayak udah apa tahu, kata gue nih gue jalan bener nggak ya gitu kan, karena nggak sama apa yang gue lewatin tadi siang gitu kan. Dan akhirnya gue masih bertanya-tanya di mana. Nah, waktu itu gue nemuin kayak pohon bambu gitu kan. Jadi ya bentuknya kayak gini nih, melengkung kayak gapura gitu. Tuh gue lewatin tuh, sep. Di situ udah mulai aneh gitu kan. Jadi gua udah bawa motor kurang lebih 2-3 jam, kayak udah lama banget. Gue berhenti tuh, gua ngerokok, gue bakar rokok dulu, gue berapa isep kayak gitu. Itu di situ nggak ada jalur-jalur yang orang lewat bawa motor atau ada keramaian segala macem. Jadi pas gue mau berangkat mau makan, itu gasnya nggak ada kan, jadi gue belum makan. Jadi gue tuh ngomongnya sompral kan di situ. Gue ngomong, aduh, kata gue, nggak ada tukang warung apa ya, lapar banget ini. Dan ketika gue ngomong kayak gitu, pas gue jalan kurang lebih ya 5 atau 6 kilo, gue nemuin warung. Di situ gue nemuin warung, jadi gue berhenti dulu. Tapi di situ gue udah mulai kayak beda gitu kan. Suasana warungnya itu kayak zaman-zaman tahun gua lahir kali ya gitu kan. Karena seingat gue tuh warung-warung sekarang di pinggir jalan itu nggak ada yang namanya gubuk gitu kan. Itu tuh memang bener-bener gubuk dari bilik gitu loh, bilik. Bawahnya tuh bilik, atasnya papan gitu loh. Nah di situ ya normal aja gitu. Yang gua aneh itu lampunya tuh nggak terang kayak lampu neon gitu, tapi dia lampunya masih bolham gitu. Tapi ada bolham, cuman dicampur sama lentera gitu. Singkat cerita, gue turun dong, gue nanyain, bu ada nasi nggak gitu kan. Tapi si ibunya itu nggak mau ngomong, dia cuman anggutin kepala dong. Bu ada nasi nggak bu gitu. Akhirnya gue ya udah mau makan bu, adanya apa lauknya. Dia baru ngomong nggak ada lauk mas, habis kayak gue. Ya udah adanya apa, adanya mie, mau direbusin nggak katanya gitu. Oh ya udah bu boleh, kebetulan saya lagi lapar banget bu gitu kan. Di situ ada goreng pisang, ada goreng apa ya, nggak ada tempe kayaknya, bakwan atau apalah. Ya saya makan dulu di situ, makan gorengan. Akhirnya saya pengen minum tuh, bu bisa nggak bikin teh manis duluan, tapi panas ya soalnya ini saya dingin banget gitu kan. Akhirnya si ibu-ibu itu ya yang namanya air dari apa ya, dari termos itu panas, bukan termos sih ya, itu langsung dari dulu kan tungku kompornya itu bukan pakai kompor, dia pakai masih bambu gitu yang dibakar gitu. Itu yang namanya air masih mendidih itu, si teh itu bener-bener asapnya begitu. Ketika dikasih ke gua dan gua pegang, itu dingin banget. Kata gua kok dingin, gua ngomongin, bu ini kok teh manisnya kok bisa dingin banget ya, tadi kan panas, mungkin angin malam mas katanya gitu. Ya udahlah, gue nggak pikir yang aneh-aneh, gue positif aja, gue minum dah, mau dingin mau apa. Tapi tetep rasanya manis, cuman dingin gitu, kayak dinginnya kayak dari kulkas gitu, kayak dari kulkas. Ya udahlah, akhirnya makan jadi. Mie itu gue pakai nasi, pakai mie, pakai gorengan. Itu gue kurang lebih istirahat di situ ada 1 jaman lebih lah, kurang lebih segituan. Udah singkat cerita udah beres tuh. Cuman yang gue bingung, si ibu-ibunya itu kalau habis ngelayanin saya, dia pergi ke belakang lagi, Gue baru ngeh ketika bayar.
Bu, udah Bu, saya mau jalan gitu kan. Semuanya berapa? Nanti aja Mas pulangnya gitu kan. Emang kenapa Bu? Ya belum boleh pulang aja katanya gitu, nanggung gitu. Ah Bu, saya udah malam nih gitu kan. Cuman saya belum lihat jam waktu itu. Ah nanggung Mas, tar aja gitu kan. Udah Bu, saya mau buru-buru gitu kan. Saya takut telat nih pulang karena saya punya tanggung jawab nih, ada editan foto dan video yang harus saya edit gitu kan. Akhirnya saya hitung-hitungan sama si ibu dan ternyata gua kaget tuh. Oh ya, gua habis makan gua ngerokok dulu gitu. Yang gua aneh tuh ngerokoknya gini, pas gua ada rokok nggak Bu, ada gitu, gua dikasih rokok satu batang tapi filter yang lama gitu kan, kayak filter tahun 2000 ya 15, 16, 2017an lah, pokoknya filter yang lama deh. Tapi gua mungkin di kampung sini masih ada gitu kan, gua mikir nggak aneh-aneh. Dan ketika pas gua mau bayar, gua panggil ibu-ibunya semuanya berapa, dan ternyata total semua yang gua makan, dari minum, makan mie sama nasi, teh manis juga, dan rokok itu semuanya harganya 3.500. Lah di pikiran gua kan nggak ada ya warung semurah ini, kok bisa gitu kan. Akhirnya Bu, kok murah banget gitu kan. Iya Mas, namanya juga masih di kampung gitu kan. Ya udahlah, gue tanpa pikir panjang juga karena perjalanan gue juga masih jauh gitu kan. Akhirnya gue bayar dengan duit goceng, dikembaliin sama si ibu. Nah kalau yang 1.000 itu satu lembar, kan 1.500 tuh kembalinya, yang sisanya tuh selembaran gitu. Jadi gue dikasih 1.000 satu lembar, sisanya tuh 100-an yang merah, yang zaman dulu banget itu loh, yang gambar perahu. Itu gue dapet. Nah pas gue mau jalan, kata gue, lah ini kok duit zaman dulu ya, kok masih ada di ibu-ibu ini, masih laku di kampung ini gitu kan. Ya udahlah, gue mau dibalikin lagi, nggak enak. Gue bilang udah Bu, kembalinya nggak usah. Dia jangan Mas, harus kembali gitu kan, biar impas gitu kan. Ya udah, akhirnya tanpa pikir panjang, rokok gue matiin karena sayang kan. Saya ada rokok dari panitia, dikasih cuman Samsu waktu itu, jadi saya pengen rokoknya yang ada gabusnya biar enteng gitu. Rokok saya matiin, saya jalan, kembalian saya kantongin, habis itu saya jalan lagi. Saya jalan, kurang lebih udah hampir capek banget itu bawa motor. Kalau saya rasa sih ada 2 jaman lebih, 2 jam setengahan kayak gitu. Dan gue mulai berhenti. Untungnya gue di sok bagian depan itu gue nyedain Maijon kalau nggak salah tuh, ada minum. Gue berhenti dulu, gue bakar rokok. Gue ngebakarnya tuh nggak bekas sisa filter yang tadi, gue ngeluarin dari kantong gue. Kalau ngerokok Samsu enak kayaknya nih gitu kan, di cuaca dingin kayak gini. Tanpa gue sadarin, gue ngeliat jam itu, kalau nggak salah jam saya berhenti di pukul 2, pukul 1.22. Itu di jam tangan sih, jam tangan masih yang ini dari dulu, saya belum ganti. Jam 1.22 saya buka handphone pun sama, dan ternyata Google Map yang saya pakai itu dia cuma jalan doang, tapi jamnya tuh semua berhenti gitu kan. Jadi di panggilan gue tuh ya kayak panggilan darurat gitu, SOS gitulah, di sinyalnya nggak ada sinyal. Kata gue, kok gue mikirnya kayak dunia itu kayak diberhentiin sesaat gitu loh. Ini gue harus kemana sebenarnya gitu kan. Akhirnya udah pikir panjang, udah rokok habis, gue jalan tuh. Gue jalan udah jauh, sejaman lagi. Dan ternyata pas gue berhenti itu, yang ngerokok tadi, gue ngelihat puntung rokok gue yang gue buang di situ. Kata gue, itu kan bekas gue Samsu. Kok gue ngelewatin ini lagi ya? Kok bisa gitu kan? Akhirnya gue geleng-geleng kepala deh. Mungkin gue ngantuk kali. Gue mau cuci muka pakai botol gue, itu Maijon, nanti manis muka gue. Jadi gue ke kali. Pas gue cuci muka, dan ternyata tuh airnya kental kayak agar gitu loh. Jadi airnya tuh nggak nyair, nggak cair. Kata gue, kok airnya begini? Nggak jadi deh. Airnya bisa disentuh tapi jadi agar. Akhirnya gue nggak jadi cuci muka. Akhirnya udahlah, kata gue jalan aja deh. Gue jalan, gue udah kurang lebih sejam atau 2 jam lagi, lama banget. Gue balik lagi ke warung yang itu. Gue astagfirullahaladzim, kok balik lagi ke sini? Gue ituin. Dan gue berhenti, ibu-ibunya ngomong kan, Mas kok balik lagi gitu kan. Iya Bu, perasaan saya udah jalan udah lama nih, tapi kok saya balik lagi ke sini ya, kenapa Bu gitu kan.
Ya kan dibilang tadi belum boleh gitu. Terus bolehnya kapan? Ya udah duduk aja lagi katanya, ntar dibikinin teh lagi. Udah Bu, nggak usah, saya minta air putih aja gitu kan. Akhirnya si ibu itu ngasih air putih di situ, tapi dengan air yang dingin lagi. Itu saya udah minta panas tapi berasap, tapi gimana ya, itu kayak ada asapnya gitu, tapi kok dingin banget. Setahu saya itu panas airnya gitu kan. Ya udahlah, akhirnya saya udah error, itu udah bener-bener pusing. Saya mikir gimana caranya bisa pulang gitu kan, karena saya nggak mikir kalau ini tuh di dunia apa gitu kan. Saya mikir sih belum mikir di dunia gaib gitu kan. Akhirnya nggak lama kemudian air saya minum, ada orang lewat tuh, dia bawa peti mati gitu kan. Jadi ada orang tapi dengan raut mukanya yang berbeda, itu kayak rata gitu loh, dia rata. Jadi matanya cuman kayak bolong doang gitu, hidungnya tuh nggak mancung kayak kita manusia loh gitu kan, kayak cuman bolong doang. Jadi dia lari kayak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika orang-orang yang berjubah putih itu udah lewat, si ibu itu bilang, "Mas, kalau mau pulang silahkan. Jalannya kemana Bu?" Saya tanya. "Mas, lurus aja, nanti mentok belok kanan," gitu kan. Mentok belok kanan, kalau lurus terus itu kan yang kecil, nanti takutnya kesasar. Belok kanan, nanti Mas nemuin gapura di situ, nanti di situ kan banyak rame orang, permisi aja, kalau bisa klakson gitu kan, kata si ibu itunya gitu kan. Nanti kalau udah ngelewat gapura, dia ngomongnya bukan gapura sih, tugu katanya. Kalau udah ngelewat tugu yang ada begininya, tugu katanya, kayak gitu dah. Pokoknya saya lupa sih ngomongnya apa. Nanti tinggal keluar aja gitu, nanti sampai katanya gitu. Saya nggak pikir panjang, saya bayar air putih. "Berapa Bu?" "Udah nggak usah, gratis aja," gitu kan. Tapi karena dia ngomongnya gini, "Nggak usah, ngasih aja," gitu kan. "Ya udah Bu, terima kasih ya," gitu kan, udah baik sama saya. Akhirnya saya assalamualaikum. Cuman saya nggak denger tuh dijawab waalaikumsalam atau enggak. Yang jelas saya udah permisi, assalamualaikum. Akhirnya saya jalan udah sejam, gue berhenti lagi ngerokok lagi karena ngerasa kok capek gitu kan. Saya ngelihat bensin, kok dari tadi berangkat sampai sekarang bensin itu nggak ada turun sama sekali, dan kilometer tuh berhenti juga sejenak gitu. Bensin di atas kan digital tuh, kilometer yang gue gas itu cuman ya 30 lebih lah, itu masih berhenti aja di situ karena gue bawa motornya pelan waktu itu, waktu pas dari Pecel Lele itu. Akhirnya gue sambil ngerokok, sambil ngebayangin ini gue di mana sih sebenarnya gitu kan. Ya udahlah, akhirnya gue jalan lagi. Pas di pertigaan itu, di situ bener banyak orang, rame gitu kan. Gue juga udah dibilang sama si ibu-ibu, ternyata kalau banyak ramean, saya klakson. Dan pas di klakson itu orangnya tuh nggak mau pada minggir. Akhirnya saya turun tuh, minggirin motor, saya turun, saya tanya, "Om, permisi, saya mau lewat gitu, lagi pada ngapain di sini?" Dan pas ketika orang yang nengok itu, astagfirullahaladzim, itu mukanya pada robek, pada rusak, pada segala macem. Pokoknya gue nggak tahu deh itu. Wah, masyarakat rame banget, pakai semuanya baju putih, pakai kebaya, pakai selendang, ibu-ibu, bapak-bapak segala macem. Itu gue udah nggak nalar deh, udah gila. Sampai saya lari sekenceng-kencengnya. Pas saya lari, di depan saya ada yang kayak gitu lagi. Saya pingsan itu, saya nggak tahu deh, pokoknya saya pingsan. Saya kebangun-bangun itu ada suara yang as-sholatu khairum minan naum. Nah, as-sholatu khairum minan naum. Pas ketika ada suara itu baru saya kebangun. Dan saya bangun tanpa pikir panjang, saya nyari motor saya di mana, dan ternyata motor saya ada. Motor saya tuh posisinya pas saya jatuh ada di depan saya. Akhirnya saya kembali ke motor, saya nyalain, motor masih nyala, motor tuh gak ada berhentinya, nggak ada matinya gitu loh, tetap nyala dia. Akhirnya orang-orang itu udah nggak ada. Pas ada itu udah azan subuh sih, udah azan subuh. Gue jalan dan bener itu gue udah hampir 2 jam 3 jam itu udah mulai terang di situ. Cuman suara masih belum ada. Ketika gue udah ngelewatin gapura itu, di situ gue bingung ada di Muara Ciparage.
di Kerawang. Itu gua kok bisa gitu kan, kok gua ada di Muara Ciparage gitu kan. Itu pagi posisinya loh. Kata gua, ya ampun, ini gua di mana lagi ya, kok bisa gitu kan, kok gua di Muara Ciparage gitu kan. Akhirnya tuh gua ada yang pemancing, "Mas ngapain di sini?" katanya gitu kan. Ya saya juga nggak tahu Pak gitu kan. "Mau mancing?" "Enggak Pak, saya pulang tugas." "Tugas dari mana?" "Ada Pak, saya tukang foto gitu kan." "Mau kemana?" katanya. "Kok plat motornya gini?" "Ya saya dari Bekasi Pak," gitu kan. "Oh ngapain kesini?" katanya gitu kan. Ini kan muara gitu kan, tempat orang mancing. "Emang mau foto di sini?" "Enggak juga sih, ini pulangnya kemana? Ini kesasar apa gimana?" Akhirnya saya cerita lah, saya nggak tahu dari mana, pokoknya saya keluar di sini gitu kan. Akhirnya ya jalan di Muara Ciparage udah kayak apa, kok bisa motor masuk sini gitu kan ya, dari mana gitu kan motor masuk sini gitu, jalannya sih apa. Udah akhirnya saya dituntun sama warga, diarahin ke jalan raya, dan itu perkampungan. Gua keluar ke sini nanti jalan raya gitu kan, nanti tinggal lurus aja katanya ke arah Cikarang, Bekasi. Gua sampai rumah kurang lebih ya, gue pelan banget bawa motornya dari Ciparage itu. Gue 5:30 lah kurang lebih nyampe ke rumah itu ya jam 8 lah, karena udah jam kerja mungkin macet. Gue di rumah itu bukan ngedit, gue malah melongo baik, ngelamun gitu, bener apa enggak segala macem gitu. Akhirnya udah, gue emang kerjaan gue harus gue kerjain dulu. Udah naikin foto, video udah naikin semua. Di situ gue sakit kurang lebih semingguan lah. Nah waktu itu saya sudah sembuh. Saya masih kayak kalau kapok sih enggak, cuman saya mikir aja gitu kan, saya pikir itu udah kelar aja gitu kan. Dan yang berikutnya lagi itu kalau nggak salah, yang berikutnya lagi tuh tuh anniversary-nya udah lama udah nggak tahu lah gitu kan. Nah yang waktu itu saya tugas tuh beruntun banget. Waktu itu tugas tuh lagi padat-padatnya. Jadwal kalau nggak salah tuh dari Kuningan, terus minggu besoknya itu Sumedang, lalu sambung lagi ke Tasik. Jadi waktu itu anniversary KMK Jabar, gua nggak tahu yang keberapa, yang jelas tahun kemarin hari Minggu saya dikontak tuh sama Hilal. Kata Hilal, "Wah besok tugas di KMK ya, minta tolong dibantu semaksimal mungkin." "Oke wah, siap," gitu kan. Jadi saya dari Bekasi datang ke Kuningan. Nah tugas ya berangkat sih nggak ada masalah seperti biasa lah, karena saya emang nggak mikir aneh-aneh gitu kan. Jadi pas BOB itu jam 9-an kurang lebih, gua nungguin honor dulu, udah 9:30 udah beres, gua pamitan semua. Seperti biasa, gua kalau mau balik gua takut kelaparan, gua makan dulu. Kalau waktu itu makan lancar gitu kan. Waktu itu gue berdua sebenarnya sih, gue berdua sama adik gue Media ke Kuningan. Itu gue badan sih udah gak enak banget, karena waktu itu kan hujan lah, ada hujan juga, ada hujan. Gue mungkin mikirnya kehujanan gitu kan. Dan entah kenapa gue habis makan, tahu makannya kelamaan untuk ngobrol, gue nggak tahu deh. Yang jelas gue habis makan udah beres. Nah di situ tuh gue bingung banget. Habis tugas di KMK Jabar pulang, awalnya benar, tapi kan kalau saya larinya ke jalan gede, ke jalan yang Linggarjati itu kejauhan, jadi saya pakainya diarahinya sama masih Google Map ke jalan baru gitu kan. Nah di jalan baru itu kan ada yang jalan yang turun begitu tuh kalau dari arah Kuningan, yang sampingnya kayak batu-batu gitu tuh, yang kayak tebing gitu. Di situ tuh udah mulai dingin banget dan gak ada orang sama sekali. Dan saya seperti biasa lagi, itu jalan itu makin kecil, dan jalan itu mulai gelap sama sekali. Dan gua nggak nemuin ruang buat ya gua kayak buat putar balik, soalnya di belakang itu udah gelap banget gitu kan. Jadi kalau gua putar balik gua udah nanggung gitu kan. Jadi udah akhirnya gua kesasar, dan sama seperti biasa gua diketemuin sama kakek-kakek itu kan, tapi bahasa Sunda lah, dia bahasa Sunda ngomongnya. Kakek itu dari pinggir jalan. Kata gue, kayak kakek ngapain? Enggak, katanya habis ngambil kayu bakar gitu. Kok malam-malam gitu kan. Iya cu, cina gitu kan.
soalnya AOD nu ngalakeun gitu kan. Udahlah, ya udah kayak saya duluan ya, saya mau pulang ya gitu. Dan saya ketemu si kakek, aduh gue merinding. Gue ketemu si kakek-kakek itu nggak lama gue jalan, dan jalan itu gue nggak nemu ujungnya. Akhirnya itu gak ada kejadian aneh-aneh, gue cuman ngelihat kuntilanak merah doang. Jadi pas gue jalan itu kan ada pohon beringin, pohon gede lah, gue nggak tahu pohon beringin atau pohon apa gitu, yang jelas pohon gede. Jadi kata adik gue sih ngomong itu ada kuntilanak merah gitu. Cuman gue, itu udah perasaan lu aja kali gitu kan. Akhirnya udah, gue saking ngebut-ngebutnya itu gue ketemu-temu. Pas ada si kakek itu lagi, si kakek itu tadi udah gue lewatin, si kakek itu ada di depan gue lagi, padahal jalan itu bukan yang jalan yang tadi, itu jalan yang berbeda gitu kan. Gue sampai kaget gitu kan. Gue pas berhenti lagi yang kedua kalinya, gue tanya lagi, gue hampir si kakek, dan si kakek itu mukanya serem banget, hancur, matanya aja udah mau copot. Wah gila. Akhirnya di situ gue nggak tahu deh, gue mau lari nggak bisa, mau ngomong nggak bisa, pingsan deh, kita buru pingsan. Dan bangun-bangunnya tuh gua udah subuh, itu udah pagi lagi, udah nggak subuh lah, sebelum subuh lah. Akhirnya gua lanjutin perjalanan. Dari itu gua nggak ngomong apa-apa, dan waktu itu ketemu jalan gua tembusnya di Cibuntu Cilimus di situ. Dan di situ tuh sebenarnya nggak ada jarak gitu kan, nggak ada jurusan di Kuningan situ gitu kan. Kok itu tiba-tiba jualnya di Cibuntu gitu kan. Ya udahlah, gue udah puyeng, gue udah nggak terlalu mikirin itu apa gitu kan. Kalau badan udah sampai Kuningan, saya sakit lumayan lah, saya dirawat. Karena berhubung job itu udah saya ambil dan mereka semua udah pada DP, apalagi ada yang bayar cash di jauh-jauh hari gitu kan. Saya sakit tuh, sempat dirawat lagi di Puskesmas Beber sama di Rumah Sakit Gunung Jati. Akhirnya gua sembuh tuh hari Jumat, itu belum bener-bener sembuh fit. Hari Sabtu, hari Jumat sore saya udah harus tugas double nih, Sabtu Minggu di Sumedang. Di Sumedang di tempatnya Pak Hapid. Izin Pak Hapid. Pak Hapid, Padepokan Pondok Sumedang. Aduh. Waktu itu di kontak gua, Dit, lu bisa tugas gak di acara gua anniversary apa, nggak tahu deh, hari Sabtu khusus lakbet, hari Minggu khusus kicau gitu kan. Oke siap, bisa gitu kan. Waktu itu jadi gua habis tugas dari Kuningan, gua berangkatlah ke Sumedang gitu. Jadi gua berangkat dari Kuningan ke Majalengka dulu, karena rumahnya Bos Hapid itu di Majalengka gitu kan. Nanti dari Majalengka sama Bos Hapid gua naik motor. Waktu itu gua berdua sama adik gua juga. Akhirnya gue nyampe lah di Sumedang, ditawarin sama Bos Hapid mau tidur di rumah saya apa gimana. Kebetulan saya punya bos di daerah Sumedang gitu kan. Saya mau nginep di Bos Momo ya, Bos Momo Paitong, Bos Krisna. Maaf ya, izin spill sedikit. Waktu itu saya kontak Krisna, Om saya mau numpang tidur, saya karena ada tugas di Padepokan Pondok Sumedang. Ya udah Om, kesini aja katanya gitu. Timbang tidur mah rumah saya juga lega katanya gitu. Ya udah, tapi saya berdua ya. Ya udah nggak apa-apa katanya gitu. Singkat cerita saya jalan dari Sumedang, dari rumahnya Bos Hapid ke Tanjung Sari. Ke Tanjung Sari gue naik elep. Waktu itu masih sore sih, kisaran pukul berapa ya kalau nggak salah, pukul 20 lebih lah, jam 8 malam, setengah 9-an kurang lebih. Gue udah nyampe di situ, gue dijemput sama si Jo. Jo itu jokinya Sehu, karyawannya Amomo lah, pokoknya karyawannya mereka lah, karyawannya perusahaan bunga kembar. Nah waktu itu gue udah sampai di rumah, gue istirahat, gue dikasih makan, ngobrol-ngobrol. Sehu mau pada tidur karena lelah habis pada kerja semua. Gue juga tidur pagi-pagi. Gue udah berangkat. Gue udah berangkat ke Sumedang. Sabtu. Ya, pagi-pagi berangkat ke Sumedang hari Sabtu. Itu Lobet, khusus Lobet. Alhamdulillah hari itu lancar, nggak ada apa-apa. Pulang pun naik angkot lagi.
Soalnya kalau naik angkot tuh lama, telat. Soalnya hari Sabtu saya telat datang karena angkotnya tuh nggak ada gitu, nggak ada yang harus langsung ke sono. Ada tapi bukan angkot sih. Saya naik mobil kalau nggak salah help. Nah, help ada, cuman agak jarang, nggak sebanyak help, nggak sebanyak angkot gitu kan. Takutnya kan nggak sampai ke sono. Lagian saya juga kan nggak tahu gitu kan. Soalnya dari Tanjung Sari ke Sumedang itu ya lumayan lah, 35 menit, 37 menit lah. Kalau bisa sampai macet sih sampai ya, hampir 40 menitan gitu. Singkat cerita, beres gue pulang naik angkot, gue nginep lagi di rumahnya Om Krisna. Kata beliau, bawa motor aja tuh katanya gitu, biar deket gitu, biar enak gitu kan, sampai nggak nungguin mobil gitu kan. Oh ya udah tuh, saya gituin kan. Akhirnya saya waktu itu hari Minggu saya jalan, tapi saya ke rumahnya Pak Itong. Pak Itong itu ketua Kacer KMB KMB Tanjung Sari, ketua KMB Tanjung Sari. Gue ngomong, Pak Itong, boleh nggak saya pinjam motor gitu kan, saya mau tugas nih hari ini kicau gitu kan. Hari ini kicau, saya kepingin banget pinjam motor gitu biar saya nggak telat berangkatnya. Oh ya udah, kata Pak Itong, nggak apa-apa katanya gitu kan. Akhirnya saya jalanlah sama adik saya berdua tuh ke Sumedang, ke Padepokan Manuk Sumedang, tapi yang baru ya, bukan Padepokan yang lama, Padepokan yang baru. Nah, singkat cerita, kerja tuh udah beres sampai malam lah, sampai base of the base itu kalau nggak salah malam, karena habis BOB itu malam, kalau nggak salah jam berapa ya, jam sekitaran jam 7 apa setengah 8. Nah, di situ kan kalau nggak salah kalau nggak salah tuh lupa saya sih ngomongin apa dulu gitu ya, apa masalah apalah gitu kan, ngobrol. Akhirnya saya sambil nungguin honor tuh jam ya nggak malam-malam banget sih gitu kan. Habis dari situ kan makan bareng tuh sama juri sama panitia segala macam bla bla bla, jam 12 tuh baru beres. Itu posisinya lagi gerimis, masih ada gerimis. Saya pulang sama adik saya tuh, itu entah kenapa ya saya bingung kan, lewatnya ke Cadas Pangeran tuh. Gue dari mulai nanjak itu udah di belakang saya tuh udah nggak ada mobil, nggak ada motor, nggak ada juga orang yang berlawanan arah tuh, nggak ada gitu kan. Pas gue jalan Cadas Pangeran, kalau gue pribadi sih gue ngedenger kayak ada suara gitu kan, tolong, cuman gua nggak ngehirauin gitu kan. Mana ada gua di belakang nih, kayak bang berhenti bang katanya, ada yang minta tolong. Udah itu mah perasaan lu aja kali gitu kan. Akhirnya gua jalan lagi, di situ gua kayak ada ditempakin sosok putih-putih tuh yang di jurang itu tuh. Gua masih cuek, jalannya tuh kan pas lagi nanjak-nanjaknya begini sambil nikung, itu ada suara kencang banget. Jadi suaranya kayak gini, bang tolong cariin mata saya bang katanya, tolong cariin kuping saya, tolong cariin tangan saya gitu. Terus itu saya kaget, saya berhenti. Lu kenapa berhenti bang? Gue tadi ngedengar suara. Bener kan katanya, gue juga sama, tadi gue ngedengar suara minta tolong. Dan di situ ada gue teriak, tutup muka, lu kenapa? Awas itu jangan ditabrak katanya gitu. Nah ini kita lagi berhenti, siapa, nggak ada orang, nggak ada apa gitu kan. Dan ternyata di depan roda saya itu ada orang yang lagi ngesot gitu, ngesot kayak orang, kayak apa sih ya, orang ngesot pakai baju putih, rambutnya gimbal gitu. Di situ udah saya campur aduk lah, udah gemeteran, takut, mau teriak gak bisa teriak, mau gue tinggalin ini motor orang, gue masih inget banget itu. Aduh, ini akhirnya gimana gitu kan. Akhirnya udah pusing banget, udah puyeng banget itu. Akhirnya dibiarin lewat aja lah. Dari situ gue tancap gas lagi, gue udah ngebut sekencang-kencang, tapi kayak di situ aja. Pokoknya gue sampai situ, gue nggak ngomong, nggak apa, sampai rumah gue nggak cerita apa-apa, gue nggak berani, gue diem aja itu. Akhirnya ya udah, itu mungkin kita kecapean atau gimana. Akhirnya gue pulang. Itu di situ saya sakit lagi, demam.
dan minggu depan lagi gue tugas. Nah waktu itu gue dapat job juga dari Bunda Heni, KMC Kacermania Cianjur. Dan waktu itu gue sempet mau ngebatalin karena gue udah trauma ya dengan hal-hal seperti itu, kejadian lagi. Akhirnya temen gue yang namanya Rustam dari Cibik tuh ngontek, "Dit, lu mau datang nggak ke Cianjur?" gitu kan. Gue kalau ada temennya mau sih, ya udah bareng sama gue aja gitu kan, sekalian nanti gue buat temen gitu kan. Udah hari hanya dan ternyata Rustam nggak ada temennya gitu kan, jadi kita berdua. Akhirnya gue ngajak orang tuh, temen gue namanya Rapli gitu kan. Di situ kita berangkat. Yang paling horornya itu Rustam pakai jalan kampung lewat Cariu, men. Wah gila, kata gue sebenarnya kalau begini gue takut dalam dua hal juga sih gitu kan. Gue takutnya selain kita masuk ke jalur yang sepi kayak gitu, begal, itu yang gue takutin. Dan Rustam ngomong kayak gini, "Nanti pokoknya dicari yuk, lu semua kunci mobil, kalau misalkan ada yang gimana kita tabrak aja, ya udahlah, itu urusan lu deh, yang penting kita harus jaga-jaga." Akhirnya kita berangkat lah lewat Cariu. Itu jalan bener-bener kita pakai jalan kampung, udah rusak, udah kecil juga. Di situ gue dikagetin sama satu gerombolan geng motor. Saya kira menghadang kita kan, ternyata mereka semua tuh pada mogok. Itu udahlah, nggak apa-apa. Dan ketika kita sebelum ngelewatin kuburan, gue ada ngeliat sosok putih terbang, dan gue duduknya di depan tuh. Gue di depan, Rustam supir, teman gue Rapli di belakang. Jadi kita bertiga malam itu. Jadi gue ngeliat sebelum kita lewat ke makam yang di Cariu itu di belakang gua ada kuntilanak putih, dia terbang ngikutin di mobil tuh, lama banget. Gua mau ngomong ke Rustam atau ke teman gua si Rapli itu, gua takut mereka ketakutan. Aduh, kata gua, ya udah saya nggak ngomong. Akhirnya saya nengok kaca spion, dia lagi terbang. Saya ada inisiatif deh, "Tam, dengerin musik Tam yang kenceng." Ya udah ya, kayak musik. Rasa ketakutan itu udah agak-agak hilang di gua gitu. Gua takutnya teman-teman yang lain tahu gitu. Dan seketika Rustam pun ngeliat, "Lu ngeliat gak sih ada kuntilanak di mana sih?" kata gua. "Ada tadi lewat gitu kan." Enggak, gua ngeliat. Padahal itu yang gua lihat tadi itu udah dari tadi, sebenarnya udah ada gitu kan. Gua ngomong enggak kayak gitu. Nah akhirnya kita sempat ketemu lagi dengan si bayangan putih lagi, itu nampakin jelas di depan kita gitu kan. Dan Rustam berhenti dadak gitu, "Lu kenapa?" "Gue kayak ada orang lewat deh," gitu kan. Kata Rapli, "Orang lewat dari mana? Dari tadi nggak ada apa-apa," gitu kan. Ya seharusnya yang arah ke Cianjur itu kita belok ke kanan, kita jadi belok ke kiri gara-gara ngindarin itu, kata Rustam gitu kan. Yang akhirnya itu alhamdulillah kita nggak masuk ke dunia gaib, tapi kita kayak sempet kekecoh aja sama penampakan. Udah itu aja pokoknya ya, nggak ada lagi cerita yang lain. Kita udah sampai dari Cianjur, kita nginep di rumah Bunda Heni. Saya tugas besoknya dan malamnya langsung pulang. Itu selamat sampai tujuan, alhamdulillah baik-baik aja. Pas di Tasik, aduh, dan di Tasik itu kejadiannya juga banyak gitu kan. Tapi kalau di Tasik itu yang pas anniversary Pikachu, di anniversary Pikachu SF itu siangnya saya disasarin gitu kan, cuman ya ini. Nah pas waktu beres BOB itu malam ya, kurang lebih jam 7 jam 8, gue pikir kalau gue pulang ke Bekasi malam abis gue di jalan, gue nggak mau lagi deh nyasar lagi. Akhirnya gue nginep tuh, gue ngomong ke adik gue, "Lo kalau mau jalan sendiri silahkan, gue nggak mau. Kalau malam-malam begini gue udah ada firasat gak enak gitu kan." Akhirnya adik gua, ya udahlah gua ngikut aja. Akhirnya gua ngomong sama Jenal, "Boleh nggak saya nginep sehari lagi gitu kan?" "Emang kenapa?" "Saya nggak sanggup kalau pulang, capek," alasannya gitu. Saya nggak mau lah ngomong-ngomong yang hal-hal mistis seperti ini gitu kan. Akhirnya udah om, nginep aja nggak apa-apa. Akhirnya nginep tuh berarti Senin saya baru balik gitu kan. Dan situ ada tugas di mana saya nggak ngambil deh. Di situ badan udah gak karu-karuan, udah nggak jelas.
Di situ tuh saya mulai bersakit-sakitan terus semenjak kejadian itu. Jadi sebenarnya sih masih banyak lagi ya, cuman saya nggak tahu deh. Pokoknya saya setiap tugas malam saya disasarin ke dunia gaib itu kurang lebih udah 7 kali gitu kan. Ya kejadian yang sama seperti itu, cuman cerita yang lainnya saya nggak ingat di mana. Cuman kejadiannya singkat-singkat doang. Yang paling terparah itu ya itu Purwakarta. Di Purwakarta itu pun kejadiannya kayak udah 2 kali gitu kan. Nah teman-teman, itu mungkin cerita pengalaman saya yang paling horor ya. Yang paling horor itu seperti itu ya. Itu saya juga nggak tahu deh, kita terserah deh, kalian mau percaya syukur, mau nggak percaya juga ya nggak apa-apa, karena itu pribadi saya ngalamin seperti itu gitu kan. Dan saya juga bingung itu kenapa gitu kan, apa ada lagi yang ngalamin hal yang serupa sama saya gitu kan. Saya mau mastiin bahwa kalau dunia gaib itu benar-benar ada gitu kan. Dulu saya sebelum bermedia di dunia kicau pun saya pernah ngalamin di daerah Tangerang, Banten. Itu masih prewedding dulu ya kan. Waktu itu di alun siang saya sempat kontekan sama Kiki Baihaki ataupun Rian Irfansah. Gua ada di Serang nih gitu kan, mampir gitu kan. Cuman waktu itu saya boro-boro kepikiran mampir, yang namanya wedding nikahan pulang masih malam tuh kan. Gua kejadian nyasar di situ, udah gua langsung keluar. Saya keluar dari perweddingan, saya pindah ke media, dikirain media aman, ternyata nggak juga. Pokoknya ini udah terjawab ya teman-teman. Jadi kenapa sih Adit nggak berani jauh-jauh lagi gitu kan? Karena ya itu teman-teman, saya kalau berangkat sendiri, bawa motor sendiri, saya nggak berani teman-teman kalau untuk jauh ya. Karena saya itu udah punya feeling, takutnya itu malam itu kesasar gitu kan. Ya kalau nyasarnya cuma sebatas kota antar kota, gue nggak apa-apa lah. Tapi kalau nyasarnya ke dunia gaib, itu gue udah nggak berani. Kalau bisa balik lagi, kalau enggak, nah itu teman-teman. Pokoknya cerita perjalanan media Adi TDM itu memang benar-benar sakral, benar-benar horor, pokoknya ngeri, pokoknya itu. Pokoknya nanti cerita horor yang lainnya nanti akan saya ceritain lagi, cuman ya mungkin ini aja lah gitu kan. Jadi ya kalau saya tugas jauh-jauh saya belum berani, kecuali saya ada temennya, oke saya berangkat gitu kan, saya berangkat itu. Kalau untuk saat ini saya nyerah dulu deh. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya cerita perjalanan tentang Adi TDM. Itu dikala bukan susahnya ya, dibilang susah juga bisa lah ya, dibilang horornya itulah ya. Saya juga sadar sih, walaupun nggak sepenuhnya saya percaya bahwa dunia gaib itu ada, tapi memang kalau udah terjadinya begini, saya baru percaya bahwa kalau dunia gaib itu ada. Nah untuk yang cerita tadi, yang saya bilang rokok itu ternyata pas waktu saya pagi, saya mau bakar rokok itu karena rokok Samsung saya habis, itu berubah jadi batang pohon yang udah dibakar. Dan saya pun langsung tertuju ingatan saya kepada uang kembalian, dan ternyata uang kembalian yang 1.500 yang berbentuk 1001 yang recehannya 105 yang warna merah itu, dan ternyata itu jadi daun teman-teman, jadi daun hijau sama daun kuning. Itulah pokoknya, saya nggak tahu deh. Pokoknya itu aja teman-teman ya, cerita horor dari perjalanan Adi TDM menjadi seorang media atau partner YouTuber. Pokoknya buat teman-teman yang perjalanan malam, yang sering keluar malam, selalu hati-hati, selalu baca bismillah, dan tetap waspada, tentunya jangan sendiri. Karena kalau dalam kondisi sendiri bisa memacu pikiran kita yang jadi kosong, rasa ketakutan itu benar-benar jadi kenyataan. Karena dengan sendiri itu benar-benar membuat pikiran kita kacau, minta ditemenin minimal ya bertiga atau berlima kayak gitu. Oke teman-teman, terima kasih, see you. Oke teman-teman, saya Adi TDM pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.